Shalom saudara, kami sekeluarga akan bersaksi mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan menjawab doa kami dan pergumulan kami mengenai keturunan. Saya menikah dengan istri saya tahun 2012 waktu itu. Dan seperti pasangan pada umumnya, pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka. Dan kami pun juga sangat berharap kehadiran anak di tengah-tengah kami pada waktu itu. Dan tahun 2012 berlalu, tahun 2013, 2014, 2015 dan seterusnya berlalu. Kami belum juga dapat keturunan. Kami sudah melakukan beberapa check up, beberapa kali datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan dan juga ke dokter-dokter, dan juga kadang-kadang juga kami datang ke tempat pijat yang katanya bisa melakukan pijat dan memperbaiki posisi rahim katanya. Kami juga dikasih beberapa suplemen dan multivitamin. Nyatanya tidak ada hasil, saudara. Mendengar kabar berita saudara-saudara, teman-teman, keluarga yang hamil dan melahirkan, padahal baru saja menikah, di sisi lain saya senang dan bahagia. Tapi di satu sisi saya merasa sedih. Kemudian kabar berita di televisi, ada orang aborsi anak, itu juga sedih dan marah gitu. Kenapa orang yang jahat Tuhan bisa berikan anak gitu? Dan saya bertanya, Tuhan kapan giliran saya gitu? Kadang-kadang merasa putus asa dan menyerah gitu. Tapi kembali lagi pada saat saya berdoa, bergumul dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan sehingga terus percaya, terus beriman kepada Tuhan. Apa yang kita doakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Sekian lama menunggu, tapi kami terus berdoa. Kami terus berharap kepada Tuhan, kami terus membangun iman kepada Tuhan. Kami berdoa setiap hari, tumpang tangan kepada rahim istri saya untuk keturunan jasmani, ya, sambil membangkitkan iman. Terus, tapi sampai pada suatu titik saya mulai lemah begitu. Saya mulai hampir ada di titik putus asa untuk saya berdoa pada keturunan jasmani. Saya hampir menerima kenyataan bahwa saya tidak akan pernah punya keturunan jasmani. Saya merasa saya akan, dan istri saya akan mandul begitu. Belum lagi ada beberapa masukan dari keluarga-keluarga, kadang-kadang memberikan masukannya, udah adopsi anak aja supaya punya anak, supaya ada keturunan begitu. Tapi jauh dalam lubuk hati saya tidak mau lakukan begitu. Walaupun sampai di suatu titik saya putus asa dan ingin berhenti berharap, tapi saya ingat terkesan dengan ada satu peristiwa gitu ya, di gereja, di mana Bapak Rohani kami itu setelah doa selesai, itu dia mengajak semua jemaat untuk mengangkat tangan secara khusus, berdoa bagi kami secara khusus tentang keturunan jasmani. Saya sangat terkesan dengan peristiwa itu, saudara, dan kejadian itu, di mana semua jemaat itu berdoa, mengangkat tangan, menumpangkan tangan bagi kami. Di satu sisi saya terharu, di satu sisi saya juga menangis mengikuti doa itu, bergumul kepada Tuhan, berikan kami keturunan jasmani Tuhan. Dan itulah di titik itu saya mulai bangkit iman saya. Setelah itu juga saya ada melakukan pemuritan dengan Bapak Rohani saya. Di situ dia menguatkan, ada satu kata yang membangkitkan saya waktu itu, kamu tidak boleh berdoa pasrah katanya. Saya pikirkan, saya renungkan kata-kata itu, kamu tidak boleh berdoa pasrah. Saya tanya, berdoa pasrah itu gimana bang? Berdoa pasrah itu seperti, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, kalaupun Kau tidak berikan, ya sudah. Ternyata itu doa pasrah, saudara. Dan saya pun sebetulnya sudah melakukan sampai di titik itu, saya berdoa secara pasrah dan Tuhan. Nah, setelah mendengarkan kata-kata yang membangun dari pemimpin rohani saya, dari Bapak Rohani saya mulai membangun iman saya kembali. Saya tumpang tangan kembali, saya percaya, Tuhan, Engkau pasti kasih saya anak. Kau pasti kasih kami keturunan jasmani. Saya terus berdoa, kami terus tumpang tangan di rahim istri saya.
dan kami terus berharap pada Tuhan. Kami terus mengambil langkah-langkah iman, seperti contohnya pada saat hamba-hamba Tuhan datang ke gereja kami dari luar kota, kami selalu datang meminta untuk didoakan. Dan pada tahun 2015 pada saat seorang hamba Tuhan datang ke gereja, kami mendatangi beliau dan meminta doa. Dan pada saat beliau selesai berdoa, dia bernubuat bagi kami bahwa tahun depan kalian akan memiliki anak. Saat itu usia pernikahan kami hampir menginjak 4 tahun. Saya ingat di mana kami kan sudah melakukan beberapa kali tes pack, di mana pada saat istri saya sudah mulai telat datang bulan, kami pasti selalu lakukan tes pack dan hasilnya selalu negatif hasilnya. Nah, pada saat usia pernikahan kami sudah mulai menginjak hampir 4 tahun, pada satu pagi istri saya diam-diam melakukan tes pack karena dia merasa telat datang bulannya. Nah, terus dia menyampaikan hasilnya ke saya. Hasilnya garisnya ada 2 positif. Saya mengalami terlambat haid dan mengalami perubahan dalam tubuh saya. Saya mengambil inisiatif untuk tes pack dan hasilnya positif. Karena sudah terbiasa hasil negatif, saya nggak langsung percaya saat itu. Jadi kami belikan lagi tes pack yang baru yang lebih mahal supaya meyakinkan. Dan hasilnya tetap sama, tetap ada 2 garis begitu. Tapi anehnya dalam hati saya kok, ini betul nggak Tuhan? Ini betul nggak Tuhan? Kok masih belum percaya rasanya? Terus kami ke dokter, kami lakukan pemeriksaan. Disitulah pada saat dokter melakukan USG, disitulah dokter menjelaskan memang betul istri saya positif hamil. Di situ saya betul-betul mengerti apa yang Tuhan katakan dalam Lukas pasal 18, yaitu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dia menggambarkan seorang janda yang terus berdoa kepada hakim yang lalim, terus berharap kepada dia, terus berharap, terus meminta kepadanya, terus dia rindu untuk mendapat iman, katanya. Di situ saya mengerti, iman itu indah bagi Tuhan. Iman itu yang Tuhan cari dalam diri kita. Ketika saya mulai membangun iman saya percaya Tuhan pasti Kau berikan kami keturunan jasmani. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Walaupun mungkin di pemahaman manusia terlambat, tapi Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan itulah hari terindah yang saya rasa dalam hidup saya. Tuhan memberikan kami keturunan jasmani. Dan hari ini anak kami berusia 4 tahun lebih. Dan kami sangat bersuka cita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam perumpamaan di Lukas pasal 18, untuk kita tidak jemu-jemu berdoa, karena Tuhan pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Demikian kesaksian yang bisa kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati.